Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunukus dari kelas 2020B Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai aljabar. Nah, apa itu aljabar? Aljabar merupakan cabang matematika yang mengganti huruf sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Bagaimana sih bentuk aljabar itu? Nah, bentuk aljabar pada umumnya AX ditambah C. Dengan A merupakan koefisien atau nilai yang dilengkapi dengan variabel, X merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Nah, konstanta itu nilai tetap yang tidak tergantung dengan variabel. Nah, contohnya itu 2x kuadrat ditambah 3. Nah, di sini koefisiennya adalah 2, kemudian variabelnya adalah X dengan pangkat 2, dan konstantanya merupakan 3. Selanjutnya, suku-suku sejenis dan tidak sejenis. Apa sih itu suku-suku sejenis? Nah, suku-suku sejenis itu suku aljabar yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya yang sama. Contohnya, 5x kuadrat dan 9x kuadrat. Nah, di sini jelas variabelnya sama-sama x dan pangkat variabelnya juga sama-sama 2, maka dikatakan suku-suku yang sejenis. Sebaliknya dari suku-suku sejenis, ada suku-suku yang tidak sejenis. Nah, suku tidak sejenis itu suku-suku aljabar yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya itu berbeda. Contohnya 2x pangkat 3 dan 12c. Nah, di sini variabelnya jelas berbeda antara x dan c. Pangkatnya juga berbeda. X merupakan pangkat 3, sedangkan C pangkatnya 1. Nah, selanjutnya, sifat-sifat aljabar. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, dalam sifat komutatif itu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Atau dalam perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian, ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu berlaku A ditambah B ditambah C. Nah, B ditambah C-nya itu di dalam kurung. Sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, yang di dalam kurungnya itu sekarang berubah jadi A ditambah B. Tapi hasilnya akan tetap sama. Begitupun dengan perkalian. Nah, yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu berlaku A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan berlaku juga A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, selanjutnya operasi bentuk aljabar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini hanya bisa berlaku untuk suku-suku yang sejenis, yaitu dengan cara menjumlahkan atau mengurangi koefisiennya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh, yaitu 12x ditambah 3y dikurangi 3x ditambah 2xy. Nah, di sini yang memiliki suku sejenis itu 12x dan 3x. Maka kita operasikan koefisiennya. Maka 12x dikurangi 3x ditambah 3y ditambah 2xy. Hasilnya 9x ditambah 3y ditambah 2xy. Selanjutnya perkalian.
Nah, untuk perkalian, ada perkalian satu suku dan perkalian dua suku atau lebih. Nah, perkalian satu suku yaitu K dikalikan dengan AX sama dengan KAX. Kemudian K dikali AX ditambah B sama dengan KAX ditambah KB. Nah, ini berlaku sifat distributif yang tadi. Selanjutnya, perkalian dua suku atau lebih. Nah, misalkan ada AX ditambah B dikali dengan CX ditambah D. Maka kita operasikan AX dikali dengan CX menghasilkan ACX kuadrat, kemudian AX dikalikan dengan D menghasilkan ADX, kemudian B dikalikan dengan CX maka menghasilkan BCX, dan B dikalikan dengan D maka hasilnya BD. Nah, selanjutnya kita operasikan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini ada suku yang sejenis yaitu ADX dan BCX. Maka hasilnya ACX kuadrat ditambah AD ditambah BC dikali X ditambah BD. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, ada contoh 5Z dikali 2Y ditambah 4 dikali 3 dikurangi Y. Nah, kita operasikan terlebih dahulu perkalian dua suku. Kita tulis kembali 5Z, kemudian 2Y dikalikan dengan 3 menghasilkan 6Y, kemudian 2Y dikalikan dengan negatif Y, maka hasilnya negatif 2Y kuadrat, kemudian 4 dikalikan dengan 3, 12, lalu 4 dikalikan dengan negatif Y, maka hasilnya negatif 4Y. Kita operasikan suku-suku yang sejenis, yaitu 6Y dan negatif 4Y. Maka turunkan kembali 5Z dikali dengan negatif 2Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 12. Maka hasilnya negatif 10Y kuadrat Z ditambah 10YZ ditambah 60. Selanjutnya, pemangkatan. Nah, perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Contohnya, X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Kita kalikan X dikali X, X kuadrat, X dikalikan 2, 2X, kemudian 2 dikalikan dengan X, 2X, kemudian 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 4. Nah, kita operasikan suku-suku sejenis yaitu 2X dan 2X, maka hasilnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada soal 5 dikali 3P dikurangi 2Q. Nah, kita operasikan 5 dikalikan dengan 3P sama dengan 15P. Kemudian 5 dikalikan dengan 2Q, maka menghasilkan 10Q. Kemudian 5 dikali dengan P, 5P. Lalu 5 dikalikan dengan 5Q, maka hasilnya 25Q. Nah, setelah ini kita kalikan pengurangan dengan yang ada di dalam kurung ini. Maka 15P kita tulis kembali dikurangi 10Q dikurangi dikali dengan 5P ya, dikurangi 5P. Kemudian pengurangan dikalikan dengan 25Q, maka dikurangi 25Q. Nah, setelah ini kita operasikan suku-suku yang sejenis. P
P dengan P, Q dengan Q. 5P dikurangi 15P dikurangi 5P. Maka hasilnya 10P. Kemudian negatif 10Q dikurangi 25Q. Maka hasilnya negatif 35Q. Nah, mudah kan teman-teman? Semoga kalian juga bisa mengerjakannya. Selanjutnya, nah ada soal lagi, 8X dikali dengan 3X dikurangi 5 dikurangi 5 dikali X dikurangi 1. Nah, 8 dikali dengan 3X, maka hasilnya 24X kuadrat dikurangi 8X dikalikan dengan 5, hasilnya 40X. Nah, ini kita tulis lagi negatif 5. Nah, X dikurangi 1 kuadrat kita uraikan menjadi X dikurangi 1 dikalikan lagi dengan X dikurangi 1. Nah, kita turunkan lagi 24X kuadrat dikurangi 40X dikurangi 5. Nah, dikalikan dengan X dikali X kuadrat. Kemudian X dikalikan negatif 1 berarti negatif X. Kemudian negatif 1 dikalikan dengan X negatif X. Negatif 1 dikalikan negatif 1, maka hasilnya positif 1. Nah, yang dalam kurung itu kita operasikan suku-suku yang sejenisnya. Ini tulis kembali 24X kuadrat dikurangi 40X dikurangi 5 dikali X kuadrat dikurangi 2X karena negatif X dikurangi X hasilnya negatif 2X ditambah 1. Kita turunkan lagi 24X kuadrat dikurangi 40X dikurangi 5 dikalikan dengan X kuadrat 5X kuadrat. Kemudian 5 dikalikan dengan negatif 2X. Negatif 10X. Kemudian 5 dikalikan dengan negatif 1. 5 dikalikan dengan 1, maka hasilnya negatif 5. Karena yang tadi dikurangi ya. Nah, kita uraikan dikurangi 5X kuadrat supaya lebih mudah dikurangi 40X ditambah pengurangan dikalikan dengan negatif maka hasilnya ditambah 10X dikurangi 5. Nah, 24X dikurangi 5 maka hasilnya 19X kuadrat ya. Negatif
40x ditambah 10x. Hasilnya negatif 30x. Kemudian negatif 5 kita tulis kembali. Nah, maka hasilnya 19x kuadrat dikurangi 30x dikurang 5. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.